Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Pentakosta, dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Bendelina Matatula Leba STH. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air dan sahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang di langit yang cerah karena tidak terpapar polusi. Selama bulan Pelkes ini kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam dan permai karya cipta Allah yang Maha Agung. Jemaat, marilah berdiri kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 1, bait yang pertama hingga yang ketiga. Pujilah Sang Pencipta. Segala
Jemaat, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing dan mengarahkan kita terambil dari Mazmur 136 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Iting kaki jauh burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Silakan duduk. Doa hari ini. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptamu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami sering kali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan, bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati
kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang setia dengan janjinya, setia dengan penyertaannya, kami bersyukur di hari ini Tuhan, kami mengambil bagian dalam ibadah syukur, kami bersukacita dalam ibadah ini, dan khususnya ketika kami juga ingin mendengarkan sabda-Mu. Berkati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, buatlah kami mengerti dan mampukanlah kami untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah Tuhan lewat firman-Mu yang kami baca di saat ini, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini dari Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26. Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai dengan 26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hamba-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah bacaan firman pada hari ini. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji
silakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau selalu mengatakan bahwa kitab Mazmur adalah kitab yang paling unik karena ditulis oleh beberapa orang selama hampir 1000 tahun, mulai dari Musa sampai Daud. Kitab Mazmur adalah juga kitab terpanjang dari 66 kitab yang ada di Alkitab, karena mencapai 150 pasal. Bahkan salah satu pasal, yaitu pasal 119, terdapat 176 ayat. Selain itu Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kitab Mazmur juga berisi berbagai ungkapan dan perasaan manusia. Ada senang, ada bersyukur, ada kecewa, ada marah, ada pengampunan, juga ada permohonan pengampunan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini adalah hari terakhir, minggu terakhir di bulan Juni. Sekaligus juga adalah minggu terakhir kita melewati masa dan bulan pelayanan kesaksian GPIB. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, suka atau tidak, mau atau tidak, dunia yang bersama kita tinggali ini adalah dunia yang penuh dengan kejahatan. Dari koran, sosial media, radio, berita TV, setiap hari kita mendengar, membaca dan menonton berita tentang berbagai kejahatan di berbagai tempat, bahkan mungkin di daerah atau di tempat kita berada. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana tanggapan kita terhadap berita-berita seperti itu? Apakah kita takut, marah, atau tidak peduli? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berulang kali si pemazmur mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Menjadi pertanyaan bagi kita bersama, mengapa harus berulang kali? Mengapa harus berkali-kali dengan kalimat yang sama? Harusnya sekali saja cukup kan? Saudaraku, biasanya sesuatu yang diulang-ulang pasti itu adalah penting. Dan inilah kejujuran pemazmur yang mau mengatakan bahwa segala sesuatu bisa terjadi hanya karena kasih setia Tuhan yang menembus atau tidak bisa dibatasi oleh waktu, oleh alam, juga oleh bangsa. Mazmur 136 adalah ungkapan kebesaran Allah. Allah lah yang layak menerima hormat dan pujian sebagai pengucapan syukur manusia. Saudaraku, bagaimana dengan pengucapan syukur kita? Saat kita berulang tahun, saat kita sembuh dari sakit, saat kita naik pangkat atau naik jabatan. Apakah benar kita bersyukur? Maaf, karena seringkali pengucapan syukur kita hanya formalitas atau rutinitas atau hanya sebuah kebiasaan. Seringkali rasa syukur kita nampak hanya pada banyaknya jenis makanan yang disiapkan, sehingga lupa dengan makna syukur yang sebenarnya. Memang tidak mudah bagi kita untuk benar-benar bersyukur, karena kadang kita tidak merasa bahwa Tuhan benar-benar hadir dalam setiap hidup kita. Kita baru merasakan kehadiran Tuhan saat kita terbebas dari bencana, sembuh dari penyakit yang mematikan. Saudaraku, saat saya ziarah ke kubur mertua di Pondok Rangon, Jakarta,
Tempat yang beberapa bulan lalu kosong, sekarang penuh dengan makam korban COVID-19. Hari Minggu lalu saya ke TPU Keputih, tanah yang 3 minggu lalu masih kosong, sekarang penuh dengan makam yang juga korban COVID-19. Saudara-saudara, namun kita juga bersyukur ketika mendengar ada banyak saudara-saudara kita, bahkan rekan-rekan hamba Tuhan yang sembuh dari COVID-19. Disitulah kita merasakan betapa besar kuasa doa dan kita sungguh-sungguh bersyukur merasakan kasih setia Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita merasa bahwa selalu menganggap sepele hal-hal yang mungkin dianggap biasa. Ketika kita bangun tidur dalam keadaan sehat, ketika kita bisa pulang pergi bekerja dengan selamat, ketika pekerjaan kita bisa kita selesaikan, anak-anak kita sehat, bahkan pintar, semua sering kita anggap biasa dan wajar. Kita sering tidak menyadari ketika sehat, pekerjaan dan usaha lancar, rumah tangga bahagia, anak-anak baik, semua adalah berkat dan kasih setia Tuhan. Saudaraku, hari ini pemazmur memperlihatkan imannya yang mampu merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah hidupnya. Oleh karena itu ia mengajak kita untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah. Allah kita adalah Allah yang hebat, penuh kasih setia. Kasih setianya tidak kadang-kadang. Allah hadir bukan saja saat penciptaan, tetapi Allah juga bekerja dalam sejarah umatnya. Ingat perjalanan Israel ketika harus melewati Laut Merah, melewati padang gurun, itu merupakan peringatan sekaligus janji Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya, walau umatnya sering bebal bahkan tidak setia. Saudara, Allah tidak pernah tinggal diam walau sejenak. Kita bayangkan saat Allah lupa kasih nafas untuk kita. Saudara-saudaraku, Allah tidak hanya menciptakan langit dan bumi, tetapi Allah terus berkarya. Allah tidak membiarkan umatnya, tapi Allah memelihara ciptaannya. Saudaraku, merenungkan kebaikan Allah mendorong pemazmur mengajak kita untuk menaikkan syukur karena ada 3 alasan. Alasan yang pertama, bahwa tindakan mencipta adalah dilandasi oleh kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan jugalah Allah membebaskan Israel dari Mesir. Yang ketiga, bahwa segala yang diciptakan dipelihara oleh Allah dengan kasih setianya. Saudaraku, kita harus memahami bahwa tidak ada satupun segi kehidupan yang tidak ditopang, yang tidak dirangkul dan dipelihara oleh Allah. Oleh karena itu seluruh tatanan kehidupan berlangsung terus karena kasih setia Tuhan. Saudara, dalam Mazmur 136 ini Daud menyaksikan bahwa orang-orang fasik memenuhi hidup mereka dengan dosa dan kejahatan. Hati mereka tidak memiliki rasa takut terhadap Tuhan. Segala perkataan, pikiran dan perbuatan mereka penuh dengan kejahatan dan tipu daya. Menyaksikan hal seperti itu, Daud tidak takut, melainkan membuat Daud makin menyadari betapa besar dan berharganya kasih setia Tuhan dalam hidupnya dan dalam kehidupan orang-orang yang mengenal Tuhan. Tuhan yang penuh dengan kasih setia selalu menyelamatkan, melindungi, memelihara, dan menuntun kehidupan umatnya. Tuhan adalah tempat perlindungan paling aman di dunia ini. Saudara, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini,
Marilah belajar untuk tidak terpaku pada dunia di sekitar kita yang sering nampak menakutkan. Tapi sebaliknya marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ingatlah kasih setianya yang begitu besar dan ajaib dalam hidup kita. Ingatlah bahwa di tengah dunia yang menakutkan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena semakin kita menyadari kasih setia Tuhan, hati kita akan semakin melimpah dengan rasa syukur. Dan jiwa kita akan semakin merasakan ketenangan di dalam Dia. Saudaraku, karyanya Tuhan menciptakan manusia dengan begitu istimewa. Manusia diberikan kebebasan untuk berpikir dan bertindak. Karena itu dalam relasi dengan Allah, manusia bisa memilih untuk mendekat atau menjauh. Manusia bisa juga memilih untuk mendengarkan firman Tuhan, memperhatikannya atau menolak firman itu dan melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mazmur hari ini menunjukkan keberadaan dua cara pilihan itu. Ada orang yang hati dan hidupnya dipenuhi dosa dan perilaku jahat. Ada pula orang yang benar, yang berlindung dalam naungan sayap Tuhan. Keduanya sama-sama ciptaan Tuhan, namun keduanya sama-sama menerima tawaran kasih setia Tuhan, namun respon mereka berbeda. Saudaraku, seperti jamuan makan yang banyak menu pilihannya, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap orang. Jika makanan yang diambil terlalu banyak, maka orang akan kekenyangan. Jika makanan yang dipilih semuanya berlemak, maka akan berisiko pada kesehatannya. Demikian pula halnya saat merespon kasih setia Tuhan. Orang yang menolaknya akan jatuh dan tidak bangkit lagi. Sedangkan orang yang menerimanya akan dikenyangkan dan mendapatkan terang kehidupan. Sepanjang hidup kita berhadapan dengan pilihan untuk menerima atau menolak kasih setia Tuhan. Karena itu selera dan keinginan kita perlu dikekang dan disesuaikan dengan terang firman Tuhan. Ingatlah, keselamatan, ketenangan dan perlindungan, juga kenyamanan dan keberhasilan hidup tidak dapat kita temukan di luar Tuhan. Pemazmur mengingatkan kita, Tuhanlah sumber segala-galanya. Saudara, kita akan mengakhiri bulan Juni ini sekaligus bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kita akan memasuki hari-hari baru. Percayalah dan yakinlah, Tuhan akan terus memelihara kita dengan kasih setianya. Amin. Tuhan
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati, bersyukur dan bergumul di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau penuh kasih dan setia. Kasih dan setiamu ya Allah yang membuat kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kasih setiamu ya Allah yang telah menghadirkan kami dan juga memberikan kami kelayakan untuk melayani, juga mengambil bagian dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan buat sepanjang hidup kami. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sapa, dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam persekutuan kami yang indah, kami mau menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan berikan pemerintah hikmat dan roh takut akan Tuhan. Berilah ya Tuhan ketenangan batin dan jiwa, sehingga mereka juga boleh mengambil sikap dan keputusan yang tepat di saat-saat yang dibutuhkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi negeri kami Indonesia yang masih terpapar COVID-19. Kami berdoa secara khusus bagi tim medis, semua orang yang bekerja di rumah-rumah sakit, bahkan juga ya Tuhan, Engkau yang akan berkenan memberkati setiap orang yang memberi dirinya mau melayani sesamanya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk TNI dan Polri yang juga terus membantu pemerintah dalam mengatasi apa yang sedang terjadi di negeri ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk penyakit demam berdarah yang jumlah kasusnya sudah mencapai 68.000 kasus di 460 kabupaten dan kota. Mampukanlah ya Tuhan pemerintah pusat juga daerah setempat untuk bisa mencegah dan bisa menanganinya supaya tidak terjadi infeksi ganda, penyakit demam berdarah dan COVID-19. Ya Allah, kami juga mau berdoa untuk 900.000 pasien TBC yang ada di Indonesia, di mana 14 orang meninggal setiap jamnya. Kasihanilah mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka yang sakit. Berilah kemampuan juga kepada pemerintah untuk bisa mencegah dan menanganinya secara serius di tengah pandemi COVID-19. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tingkat pengangguran yang semakin besar, yang semakin bertambah akibat pandemi COVID-19. Tuhan, pulihkanlah ekonomi negeri kami
Biarlah kami hidup dalam keadaan baik, aman dan nyaman, dan mampukanlah kami terus bersyukur dalam setiap keadaan. Ya Allah, Bapa di sorga, kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan, untuk jemaat-Mu GPIB Genta Kasih, di mana kami boleh menjadi anggota dan simpatisan yang ada di dalamnya. Di masa pandemi COVID-19, biarlah jemaat-Mu tetap setia dan taat, percaya bahwa kasih setia Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara. Buatlah kami selalu menyerahkan diri sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang terdampak COVID-19. Tuhan berikan kesabaran dan Tuhan pulihkan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi jemaat-Mu juga yang dalam keadaan sakit, baik sakit yang baru dialami maupun sakit yang menahun. Kami berdoa secara khusus mereka yang menjalani kemoterapi, yang menjalani penyinaran, yang menjalani pencuci darah. Tuhan berikan kekuatan secara fisik terlebih iman. Berikanlah ketenangan batin dan jiwa. Jangan biarkan mereka putus asa. Berkati semua anggota keluarga untuk saling mendukung, saling menopang sebagai bukti kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, kami mau berdoa bagi para lansia yang begitu rindu untuk beribadah bersama-sama dengan kami dalam persekutuan seperti dulu. Tapi Tuhan, ada batasan-batasan yang harus dilalui. Karena itu berkatilah para lansia kami, biarlah mereka tetap kuat, terjaga, dan mereka juga Tuhan dalam setiap doanya senantiasa menjadi tiang doa bagi anak cucu, bagi kehidupan kami bergereja. Pakailah para lansia-Mu Tuhan menjadi pendoa-pendoa dalam setiap hidupnya. Kami berdoa bagi anak-anak kami, anak cucu kami yang balita, dalam pertumbuhan badan, iman, dan mental, biarlah tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Khususnya dalam masa pandemi COVID-19, beri kekuatan secara fisik bagi anak-anak kami, supaya mereka Tuhan terbebas dari berbagai macam virus, buatlah mereka tetap sehat. Anak-anak remaja kami juga dalam situasi seperti ini tetap menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, sehingga mereka tetap diam di rumah dan tetap belajar dengan setia. Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak kami yang naik kelas. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang lulus ujian. Siapkan mereka untuk memasuki tingkatan pelajaran yang baru, supaya mereka siap ya Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Mereka giat belajar menuntut ilmu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak muda kami. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, khususnya dalam mencari pekerjaan. Tuhan buka tingkap berkat atas mereka. Anak-anak muda kami yang dalam jenjang pendidikan dengan hikmat-Mu, Tuhan memberkati setiap mereka. Begitu juga yang mencari teman hidup, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan siapkan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami tahu terlalu banyak daftar doa yang ingin kami minta, tapi Allah yang penuh kasih dan setia, sangat mengerti dan memahami akan berbagai kebutuhan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan sejahtera, jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan-Mu, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.